Salam kasih bagi kita semua. Kesempatan baik ini, kemurahan Tuhan, Tuhan masih perkenankan kita masuk dalam pembelajaran tentang pelayanan anak yang hari ini kita akan membahas bagaimana pelayanan anak dalam tinjauan Alkitab. Mari kita perhatikan bahwa di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15 sama dengan Injil Markus 10 ayat 13 sampai 16, demikian juga Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Di sana ketiga Injil ini menulis tentang Yesus memberkati anak-anak. Dari peristiwa yang terjadi demikian, ini akan menjadi satu bentuk pemahaman yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata anak-anak harus menjadi perhatian kita. Pelayanan kita bukan hanya difokuskan kepada orang dewasa, sehingga di waktu itu Yesus menegur keras kepada murid-muridnya yang melarang anak-anak datang kepadanya. Nah, di mata Yesus anak-anak adalah bukan pengganggu, tetapi bagian dari jiwa-jiwa yang perlu ditolong, ya, dan perlu dilayani. Bukan pengganggu yang harus diusir, tapi itu adalah bagian tanggung jawab kita orang dewasa untuk melayani dan untuk membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Kita perhatikan apa teladan yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam konsep pelayanan anak. Yang pertama, Matius 18 ayat 2, Tuhan Yesus memanggil seseorang anak kecil. Tuhan Yesus bersikap proaktif dan mengenal nama anak secara pribadi. Jadi dalam materi ini kita boleh melihat pelayanan anak di dalam Alkitab adalah merupakan pelayanan yang harus diprioritaskan, ya, sama nilainya dengan melayani orang dan dewasa. Sehingga nama anak itu pun harus kita perhatikan, ya. Jangan, karena kita harus pahami bahwa jiwa seorang anak yang begitu sensitif, kalau namanya tidak disebut atau tidak kita kenal, maka otomatis anak ini akan mengambil sikap menjauh. Namun kalau kita punya kemampuan untuk mengingat namanya, ataupun kita suka, ya, mengingat namanya dan menyebut namanya, maka dia menganggap kita seorang yang familiar, yang begitu dekat dengan dia. Makanya ini satu contoh yang telah Yesus sampaikan kepada kita, bahwa dia memanggil seorang anak. Jadi harus ada tindakan, ya. Kita yang harus pergi ke anak-anak itu, kita yang harus proaktif, ya, kepada kehadiran seorang anak atau beberapa anak atau sebanyak mungkin anak. Kita yang akan memulai, ya, memulai kegiatan itu. Bagian kedua, Yesus menumpangkan tangan dan memberkati anak-anak. Di Matius 19 ayat 13, hal ini sangat penting sekali, harus menjadi perhatian kita. Keteladanan yang Yesus peragakan, ya, yang menjadi peran sebagai seorang Allah, ya, sebagai Allah yang kudus. Dia memberi keteladanan dengan memberi penumpangan tangan dan memberkati. Artinya apa? Bahwa kita harus memiliki hati yang rela untuk selalu memberkati anak-anak, ya. Tentunya kita punya hidup juga harus menjadi hidup yang diberkati.
supaya ketika kita menumpangkan tangan atau ketika membagi berkat, kita pun adalah bagian orang-orang yang diurapi Tuhan. Tidak mungkin kalau pola hidup kita tidak diurapi Tuhan dan dengan seenaknya kita menumpangkan tangan, apa jadinya anak-anak itu. Tapi kalau kita punya kondisi pengurapan dari Allah, maka kita punya kelayakan untuk menumpangkan tangan. Makanya bagian kedua, teladan daripada Yesus, bagaimana kita punya hubungan baik dengan Yesus supaya ketika terlibat dalam pelayanan anak pun kita dapat membagi berkat kepada anak-anak, menumpangkan tangan atau memberi teladan kepada anak-anak. Bagian yang ketiga bahwa Yesus mendoakan anak-anak, ya. Matius 19 ayat 13. Dia menumpangkan tangan dan memberkati serta mendoakan. Jadi mendoakan, kegiatan mendoakan itu juga perlu kerelaan, ya. Ada kalanya kita cuma berfokus untuk kepentingan diri kita. Sementara ada orang lain, termasuk anak-anak, membutuhkan juga pertolongan Tuhan. Siapa yang akan membawa, mengarahkan kalau bukan kita? Sebagai orang yang lebih paham, ya. Tentu kita harus lebih paham mengenal tentang Allah, kemudian kita akan membawa orang atau anak-anak lebih dekat kepada Tuhan. Yang keempat, Markus 10 ayat 16. Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu, ia memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Jadi tindakan yang Yesus lakukan bukan cuma sekadar menyambut atau memeluk atau mendoakan, tapi ingat baik, harus memiliki kasih sayang dan kelemah lembutan, ya. Sikap hati yang demikian, saya katakan anak-anak ini memiliki sikap hati yang sensitif. Jadi dia sangat mengetahui siapa yang benar-benar memiliki nilai kasih sayang dan kelembutan hati, ya. Anak-anak pasti sangat paham untuk satu keadaan ini. Itulah sebabnya kita harus tampil, harus berada di situasi ketika memberi diri melayani anak-anak. Aspek ini sangat penting. Kita harus memiliki kasih sayang dan kelembutan supaya anak-anak itu boleh terbina. Yang kelima, Markus 27 ayat 10. Tuhan Yesus menggantikan posisi ayah dan ibu bagi anak-anak yang ditinggalkan ayah ibunya. Jadi seperti perkataan pemazmur ini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan, tapi Tuhan tidak. Ini posisi kehadiran ayah ibu ini bagi seorang anak satu hal yang sangat berarti sekali. Nah, posisi ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam cerita itu, ya, dalam cerita yang kita telah bacakan tadi, Matius 18, Matius 19. Dia menggantikan posisi sebagai seorang ayah dan seorang ibu ketika anak-anak itu jauh dari orang tuanya, ya. Jadi dia dapat menggantikan posisi. Kita tidak selamanya akan berada di seputar hidup anak-anak. Ada kalanya kita beraktivitas, melakukan segala hal, tapi ingat baik bahwa kita harus tanamkan kepada anak-anak bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu setiap saat menjadi penolong yang akan ada di seputar hidup, bahkan dipenuhkan hidup mereka dengan kehadiran Yesus. Jadi hal ini mutlak, ya, supaya anak-anak kita dapat memiliki iman, ya. Anak-anak yang kita layani ada iman. Apa iman? Kepercayaan tentang Allah, sadar akan Allah dan selalu berharap kepada Allah, punya ketergantungan kepada Allah. Kita ingat baik, anak-anak sangat membutuhkan orang tua, orang yang lebih besar, orang yang lebih dewasa untuk menolong mereka, ya, melakukan satu kegiatan atau beraktivitas. Sebaiknya ada kehadiran orang tua. Tapi kita pun harus tanamkan dalam diri anak-anak bahwa kehadiran Allah di atas segala-galanya.
Selanjutnya, dengan tinjauan Alkitab tentang pentingnya pelayanan anak, ya, kita lihat bahwa ini beberapa alasan yang sangat mendasar kenapa anak-anak itu harus kita ajar, ya, perlu diajar. Yang pertama, kalau mengajar anak itu adalah kehendak daripada Allah. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7a kita boleh pelajari di sana bahwa metode pengajaran yang sangat penting adalah mengajar ulang-ulang dengan kasih sayang, dengan kasih. Baru ada proses dalam mendidik itu melewati beberapa proses. Yang pertama yaitu diajar. Kemudian kalau karena kita harus mengajar kepada anak-anak, memberi beberapa ajaran yang penting, maka itu harus dimulai dengan keteladanan, ya. Kita harus punya teladan yang baik supaya apa yang kita ajar, bahan ajar ini akan bermanfaat kepada anak-anak. Kemudian kita juga harus memberi kesempatan. Ini tahapan proses yang harus dilalui ketika kita mendidik, ya, masuk dalam proses pendidikan terhadap anak. Yang tentunya tidak lain kegiatan merupakan seputar kegiatan pelayanan anak, ya. Jadi intinya melayani anak itu di dalamnya ada aspek-aspek yang terkandung. Apa? Pertama tentu didikan, ya. Kita harus mendidik supaya anak ini memiliki kekuatan atau pemahaman tentang firman, bukan cuma secara fisik atau bagian luar, tapi sampai ke dalam hati. Jadi prosesnya mulai dari diajar, baru kita memberi teladan, baru memberi kesempatan. Jadi ada kalanya metode pengajaran itu harus ada tahapan yang seperti kita lihat di slide ini. Ada kalanya orang tua sistem mengajarnya keliru, ya. Maunya bahan ajar yang apa yang disampaikan itu dengan spontan langsung harus dikerjakan. Kita harus ingat bahwa anak itu bagian juga dari kehidupan kita, ya. Jadi sebagaimana kita orang dewasa juga perlu satu waktu untuk memahami, demikian juga anak-anak. Jadi jangan pernah bosan untuk memberi ajaran kepada anak-anak sambil kita perhatikan pola keteladanan kita. Kemudian ada waktu yang diberikan supaya anak-anak ini boleh dapat memahami. Dia punya waktu untuk memahami. Nah, apa yang diajarkan yaitu firman itu kalau boleh masuk ke dalam hati. Jadi jangan cuma sekadar tahu tapi masuk dalam hati. Dengan demikian dia pun kemudian nantinya akan melahirkan satu proses yang seperti yang kita gambarkan. Jadi dia menerima ajaran itu, kemudian dia menjadi teladan, dan dia juga pun dapat membawa keteladanan ini kepada yang lain. Nah, makanya proses ini akan berlanjut, ya. Ketika dia pun menanjak dewasa, dia akan membawa karena ketika dia dewasa akan berumah tangga dan selanjutnya itu merupakan siklus kehidupan akan berlanjut, ya. Tidak bisa kita pungkiri hal ini pasti akan jadi. Tapi dia sudah ada modal apa? Firman itu dalam hati yang akan mengolah kemudian membawa dia untuk punya pemahaman bagaimana konsep takut akan Tuhan. Nah, dengan demikian bahan ini akan menjadi bahan ajar dari generasi kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, kita harus punya pemahaman, ya, pemahaman dalam hidup kita bahwa anak-anak membutuhkan juru selamat. Nah,
sama seperti orang dewasa. Semua kita sudah menjadi orang yang berdosa. Tapi kita tidak boleh berkecimpung lagi dengan dosa karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Nah, konsep ini harus kita tanamkan kepada anak-anak. Memang semua orang tua tidak pernah mengajarkan anak-anak untuk berbuat dosa. Hal yang paling sederhana kita boleh perhatikan di kehidupan seorang anak ketika tanpa orang sadar dia kok bisa berdusta. Padahal di tengah keluarga kita menantang supaya kalau boleh tidak ada dusta. Tapi kenapa anak-anak ini bisa berdusta? Karena memang pola kehidupan kita manusia yang memang sudah tercemar dari zaman Adam dan Hawa, yaitu ada dosa bawaan. Jadi tanpa disadar memang itu akan muncul dengan sendirinya, ya, muncul dengan sendirinya. Mungkin orang tua bilang, aduh saya tidak pemadusa, siapa ini anak jadi begini. Itu karena memang tanpa disadar bahwa dia sudah terjebak dalam kondisi dosa awal. Jadi kita harus beri pemahaman bahwa hal itu salah, kemudian kita mulai membina anak ini. Karena apa? Karena anak ini pun butuh juru selamat. Jangan biarkan dia berkecimpung terus dalam keadaan itu, tapi dia harus keluar dari keadaan itu dan dia harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, aspek yang paling penting harus kita perhatikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa mengajar anak itu akan berakibat besar. Artinya apa? Kita akan membawa anak ini memiliki pola untuk tidak akan undur dari Tuhan. Jadi pola iman yang memang mantap, nyanda goyah tapi kokoh, ya. Dia akan kokoh teguh, sekali percaya kepada Tuhan Yesus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sama dengan Timotius yang perjalanan hidupnya akhirnya menjadi satu berkat, ya, dapat membina jemaat, kemudian dia dipercayakan di bagian-bagian pelayanan yang cukup luar biasa di zaman gereja mula-mula. Nah, yang poin selanjutnya, anak dapat memuliakan Allah supaya dalam kondisi yang kokoh imannya, apa yang dilakukan selalu memuliakan Allah. Semua bagian kehidupannya adalah bagian kehidupan yang menggambarkan tentang kemuliaan Allah. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa anak ini nantinya akan menjadi harapan bangsa. Tidak mungkin suatu bangsa, satu komunitas orang dewasa, ya, yang nantinya akan membutuhkan pemimpin yang punya karakter yang buruk, tidak, tapi harus memiliki karakter yang memang mantap, ya, dengan kondisi rohani yang mantap. Nah, kapan dia akan miliki itu? Sedari dia anak-anak, ya, ditanamkan, kemudian dia akan nantinya menjadi seorang anak yang dapat memiliki kemampuan melahirkan buah-buah yang baik, dan dengan buah atau tingkah laku yang dilakukan mendapat kepercayaan untuk memimpin sesuatu atau memimpin bangsa atau memimpin orang lain, katakanlah public figure, ya. Tidak bisa disangsikan lagi bahwa dimanapun dia berada, dia akan menggambarkan tentang kemuliaan Tuhan. Apa janji terhadap anak-anak? Janji Tuhan. Yang pertama, anak-anak akan mengalami baptisan dan karunia Roh Kudus, ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita harus mempersiapkan ini karena ini firman Allah, ya. Dalam tinjauan Alkitab, materi pelayanan anak, kita harus perhatikan yang pertama ini, bahwa usahakan anak-anak kita harus memiliki capaian janji-janji Allah, ya. Yang pertama, anak-anak kita akan mengalami baptisan dan karunia Roh Kudus, ya. Itu pasti jadi, ya. Itu pasti jadi. Daripada Allah pilih anak-anak lain, lebih baik turunpi anak-anak seputar kita persiapkan supaya mereka punya kelayakan untuk menikmati karunia-karunia roh.
ini pasti jadi ya. Mungkin orang pikir karunia roh cuma khusus untuk orang dewasa, tapi sebenarnya karunia roh itu dari anak-anak pun dapat dipercayakan oleh Tuhan. Nah, baik. Yang kedua, anak-anak mengalami pemulihan dalam keluarga ya. Anak-anak akan mengalami pemulihan dalam keluarga. Maleakhi 4 ayat 6, Mazmur 27 ayat 10 ya. Artinya perhatian Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan anak-anak ini. Dimanapun keluarganya berada, misalnya keluarganya dalam kondisi yang tidak stabil, tapi karena anak-anak ini ada dibekali dengan firman, maka anak-anak ini akan menjadi berkat di tengah keluarga. Yang ketiga, puji-pujian anak-anak kepada Allah dapat menghancurkan musuh ya. Puji-pujian, karena mereka lahirkan puji-pujian dengan kondisi dengan ketulusan hati ya. Mazmur 8 ayat 3 dapat menggugah hati Tuhan dan dapat memberi kemenangan atas segala musuh. Yang keempat, bahwa mujizat akan terjadi karena seorang anak memiliki hati yang dapat memberi. Yohanes mencatat bahwa Yesus dapat memberi makan 5.000 orang karena ada bekal seorang anak ya. Kemudian yang kelima, dosa anak-anak akan diampuni oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 12. Yang keenam, anak-anak dapat mengenal Allah Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 14. Yang ketujuh, setiap anak disediakan satu malaikat penjaga. Matius 18 ayat 10. Yang kedelapan, anak-anak pun diberkati Tuhan. Matius 19 ayat 13. Ini kira-kira 8 janji yang Allah berikan kepada anak-anak, dan mari kita perhatikan ya. Otomatis kalau kita melayani anak dengan hati yang tulus, bagian berkat-berkat ini kita siapkan bagi anak-anak, dan Allah pun akan memberkati kita ya. So pasti itu. Kalau Allah memberkati anak-anak, maka kita pun pelayan anak yang berkecimpung melayani anak dengan hati tulus akan disiapkan berkat-berkat oleh Tuhan. Sehingga kita lihat bahwa pelayanan anak ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan ya. Alkitab menggarisbawahi terhadap bagaimana pentingnya kita melayani anak. Yang pertama, sebagai seorang guru dituntut lebih banyak, harus memiliki komitmen dan tidak boleh main-main. Yakobus 3 ayat 1. Jadi sebagai seorang guru kita harus memiliki komitmen, pernyataan khusus dengan teguh kepada Tuhan bahwa kita akan melayani Tuhan dengan sungguh. Yang kedua, bahwa guru harus lebih berhati-hati terhadap ajarannya, karena ada hukuman yang berat bagi seorang penyesat. Saya katakan tadi, seorang pelayan anak harus memperhatikan hal-hal ini, bahwa ada janji-janji terhadap anak-anak. Semoga kita harus bawa hidup kita supaya anak-anak ini pun memiliki ini janji ya. Jadi kita harus bekerja melayani dengan komitmen yang benar di hadapan Allah, dan dengan pengajaran yang memang betul dan benar di hadapan Tuhan, dan anak-anak membagikan firman bagi mereka yang benar, supaya anak-anak ini akan tumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita perhatikan bahwa seorang John Piper, dia katakan bahwa menerima seorang anak ke dalam pelukan Anda dalam nama Yesus adalah sebuah cara untuk menerima Yesus, dan menerima Yesus adalah cara untuk menerima Allah ya. Jadi kita menyambut anak sama dengan kita menyambut Tuhan Yesus. Apa sih kelebihannya? Matius 19 ayat 14, biarkanlah anak-anak itu datang, jangan halangi mereka, datang kepadaku sebab orang-orang seperti ini yang empunya kerajaan surga. Ketika kita melayani anak-anak, maka kita sementara melayani kerajaan surga, pewaris kerajaan surga, dan kita pun akan dipercayakan Tuhan untuk mewarisi surga yang tinggal kekal. Puji Tuhan. Ini pembelajaran kita hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.